Wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di sini untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukul Murid karya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Semoga kita mendapatkan manfaatnya di dunia wal akhirat. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pasal yang baru, yaitu tentang bagaimana sepatutnya seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya dia adalah orang yang paling menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjaga ibadah-ibadah fardunya dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang paling menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membedakan seorang murid, seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manusia-manusia lainnya enggak ada, kecuali satu hal, yaitu penghadapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diwujudkan dengan menjadi seseorang yang sangat memperhitungkan modal utamanya hidup di dunia. Apa itu? Yaitu usianya. Jadi dia seorang murid patutnya tadi dikatakan tentang masalah memilih sahabat. Kemudian kenapa itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan? Karena kebanyakan waktu kita ini pasti kita habiskan bersama orang lain, kecuali satu paling tidur, dua tidur sama di kamar mandi, itu yang sendirian. Sisanya pasti kita bergaul sama orang. Nah, di waktu-waktu bergaul itu kita harus menata waktu kita. Kita harus tata waktu kita, kapan kita bergaul sama orang dan kapan kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Diharuskan bagi seorang murid agar dia memiliki sesuatu yang dia lazimi daripada wirid, ya, atau ibadah yang menghadirkan hatinya menjadi hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh bagi dia untuk berusaha, ya, kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak memutus hubungan kita dengan Allah walau sekejap. Jadi perbanyak usaha untuk menjaga wirid kita, supaya minimal kalau sekarang waktu kita dengan Allah dibandingkan waktu kita dengan orang lain, dengan manusia, itu sekarang perbandingannya setinggi ini dengan yang serendah ini, minimal kita mulai beranjak untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah, dan kita seimbangkan dengan manusia. Yang paling bagus bagaimana? Apa kita harus menjauhi manusia? Enggak. Yang paling bagus kita tetap bergaul sama manusia, tapi hati kita nggak pernah putus sama Allah Subhanahu wa taala. Sewali itu orang yang punya kedudukan di sisi Allah, semakin dia kewaliannya semakin tinggi, bukan semakin dia menjauh dari manusia, tapi semakin dia tampak seperti manusia biasa. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, hatinya nggak pernah putus dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau makan, beliau berkeluarga, beliau berteman, beliau berdagang, beliau berperang, macam-macam seperti halnya manusia biasa. Nah, itulah sebaik-baik keadaan yang bisa kita tiru. Jadi bukan kemudian sekedar boleh aja mau pergi ke gunung bertapa, mau khalwat di gunung, silahkan. Tapi sebaik-baiknya waktu seperti kita biasanya. Kita atur waktu kita sama manusia, tapi di situ jangan sampai lepas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Abdurrahman Segaf kalau masalah ini, dia bilang man laisa lahul wirid fa huwa kal kirid. Siapa orang yang enggak punya wiritan, sesuatu yang dia lazimi, habis sholatnya, bacaan paginya, siangnya, sorenya, malamnya, kalau dia enggak punya program untuk waktunya, dia bilang bahwa kal kirid. Orang itu seperti halnya kerak yang urusannya cuma tahu makan, main, tidur.
makan, air, tidur, gitu-gitu ya. Jadi kita harus membedakan diri kita dengan hal itu. Ini bukan untuk menjelekkan, tapi untuk kita perhatikan bahwa sebegitu mereka memandang rendahnya orang yang bukan rendah kemudian kita rendahkan, tapi maksudnya hina gitu. Jangan sampai kita kayak gitu. Kan kita sudah dikasih kelebihan sama Allah, dikasih akal, dikasih ilmu, dikasih pengenalan terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang dengan itu semua kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita abaikan hal itu, enggak kita perhatikan hal itu, maka kita dikatakan lebih buruk dari binatang ternak. Binatang ternak ini enggak bisa ngapa-ngapain kecuali disuruh-suruh sama yang punya, dipekerjakan, diperah susunya. Kalau udah selesai paling dipotong terakhirannya. Mau kayak begitu kan enggak? Ya. Kemudian dilanjutkan hendaklah, tadi kan dibilang masalah murid, hendaklah seorang murid itu memperbanyak bacaan terhadap Al-Quran. Ya. Wirid yang paling agung itu adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Kalau ada orang tertipu, dia capek dengan wiritannya tapi dia nggak baca Al-Quran, orang itu orang yang tertipu. Jadi tetap dibaca Al-Qurannya dan tetap dibaca wiritannya. Itu paling bagus. Makanya guru-guru kita ini, orang-orang tua kita itu termasuk di dalam wiritannya itu adalah membaca Al-Quran. Jangan kurang baca Al-Quran, walaupun cuma satu halaman. Kalau bisa satu lembar, 2 halaman bolak-balik. Kalau bisa lebih dari itu, 1 hari 1 juz misalnya, atau mau lebih lagi dari itu nggak apa-apa. Tapi minimal sedikit-sedikit tetap harus ada yang dibaca dari Al-Quran itu setiap hari. Ya, karena itu adalah bacaan yang agung. Tapi nggak cuma sekedar baca, nggak cuma sekedar baca. Kalau bisa ditingkatkan. Ya minimal pertama kita belajar alif ba'nya, iqra-nya dibaca dulu. Ntar udah mulai bisa, udah mulai lancar, baca Al-Quran, baca juz amma-nya misalnya. Sekarang kan orang nggak pusing juz amma deh, pakainya udah langsung Al-Quran. Baca Al-Quran, walaupun terbata-bata tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihargai sama Allah, lihat ya, yang dihargai sama Allah adalah usahanya. Orang yang membaca dengan terbata-bata itu sama Allah dikasih 2 ganjaran pahala. Karena baca Al-Qur'annya yang pertama, yang kedua karena usahanya. Walaupun dia terbata-bata. Makanya dikatakan di dalam pembukaan kitab ini yang selalu kita ulang-ulang bahwa yang akan dihargai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah usaha kita. Asal mau usaha, bacaannya sih terbata-bata, nggak lancar, tapi itu diganjar tetap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran, kalau sudah mulai terbata-bata, udah bisa baca walaupun terbata-bata, terus dilazimi, nanti akan ketemu saatnya dia bisa lancar membaca Al-Quran. Dia lancar membaca Al-Quran, nanti ada waktunya lagi tingkatkan lagi. Dengan apa? Dengan meresapi makna Al-Quran. Kemudian dibaca juga, dilafadzkan dengan bacaan yang tertib, yang bagus. Nah, kemudian inti dari semua itu adalah dia memenuhi hatinya dengan keagungan pengucap pertamanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengagungkan Allah di dalam bacaan Al-Quran. Hadirnya hati, meresapi makna, kemudian dia baca dengan takdir, semua itu dengan kehadiran Allah di dalam hati. Bagaimana caranya? Usaha sedikit-sedikit. Karena kita tahu level kita ada di mana. Kita masih yang belajar Iqra, nggak usah malu sama orang yang udah bisa baca Al-Qurannya dengan fasih segala macam. Nggak usah malu. Tetap belajar, terus belajar. Wah, saya udah tua, Hatta udah tua, walaupun sudah tua, nggak ada batasan usia di situ. Ya. Kemudian coba tingkatkan dengan apa yang bisa kita lakukan.
Al-Quran itu banyak manfaatnya. Di dalam ayat dikatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana. Kami turunkan kitab itu, Alkitab, maksudnya Al-Quran, ada alif lam di depannya. Kami turunkan bagi engkau itu Al-Quran tibyana, untuk menjelaskan apa? Likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu, mau dari ilmu agama, ilmu kedokteran, luar angkasa, perbintangan, kelautan, apa sebut, bahkan komputer, algoritma itu, hitung-hitungan itu ada di dalam Al-Quran. Nah, tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, masalah nikah, masalah haid, masalah toharoh, masalah macam-macam, semua bakal dijelaskan di dalam Al-Quran kalau kita mau membaca. Nah, wahudan, dan petunjuk. Orang kalau nggak tahu, dia akan tersesat. Caranya biar tahu, baca Al-Quran. Huda, dia itu petunjuk. Bapak kalau nggak tahu, kita kalau nggak tahu jalan, saya mau pergi ke Cianjur, tempatnya si Fulan bin Fulan, nama desanya ini, kampungnya ini, kita nggak tahu. Kalau kita dikasih petunjuk, nanti ente lewat jalan ini, nanti kalau ketemu ini beloknya ke sini, segala macam dikasih tahu, lebih mudah nggak kita untuk mencapai? Apalagi sekarang udah ada Google Maps, bisa tinggal dia share loh, kita dapat petunjuknya. 100 meter lagi belok kiri, kita lewat ini, masuk ke sini, gini dikasih tahu. Al-Quran itu begitu, dia menjadi petunjuk buat orang apa? Orang-orang yang mencari keselamatan di akhirat. Ya. Bukan cuman untuk ke akhirat itu, untuk urusan dunia kita punya masalah, ada penjelasannya di dalam Al-Quran, ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Dan warahmatan, juga Al-Quran itu sebagai rahmat, kasih sayangnya Allah. Di situ tuh ada sih. Kalau aja kita mau membaca, kita salami makna-maknanya, permasalahan kita, apa yang kita dapat, optimisme kita untuk hidup tuh, rahmat itu ada di dalam Al-Quran. Wa busyra, dan juga sebagai kabar gembira. Orang kalau pusing-pusing, capek-capek, baca Al-Quran. Kalau sumpah sama kehidupan, baca Al-Quran. Mungkin kita begitu karena kita jauh dari Al-Quran. Orang yang dapat rezeki, orang yang dapat penyakit, orang yang dapat ujian hidup, macam-macam, permasalahan rumah tangga, permasalahan dengan tetangga, permasalahan sama pemerintahan, misalnya ngurus KTP, KK, repot. Mungkin karena kita jauh dari Al-Quran. Coba cari jawabannya di Al-Quran. Ada nggak begitu? Ada kan? Kalau kita mau belajar, mau baca, dapat. Mungkin bukan ini cara ngurus KTP ini, bukan begitu. Tapi dia, Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tuh jernih. Hati tenang, pikiran jernih. Kalau pikiran jernih, tenang, kita gampang mau nyari solusi. Kalau kita masih susah hati, gundah, suruh mikir juga susah, repot. Jadi nggak ketemu tuh jalan keluar, ngumpul di situ aja guys. Urusannya masalah. Dia nggak dapet tuh jalan keluar. Tapi kalau hatinya tenang, banyak dia baca Al-Quran, hatinya tenang, pikirannya tenang, jernih, jalan keluar insya Allah kasihkan. Dan dikatakan kembali, tidak membaca seperti bacaan orang-orang yang lalai. Baca Bismillahirrahmanirrahim, amin, nggak gitu baca Al-Quran. Dibaca yang bagus, diselami maknanya. Ada bacaan Quran yang cepat, ada yang sedang, ada yang panjang, lama. Ada yang begitu. Kalau mau yang cepat juga, ya tetap diresapi lah maknanya. Jangan sampai ya kita belum sempat baca apa-apa, tahu-tahu imam udah itu kan bacaan Al-Quran juga ya. Tidak dibaca seperti bacaan orang-orang yang lalai, tidak juga dengan bacaan lisan yang fasih,
tapi hati kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa? Kita mau baca Al-Quran, tapi kita mikirinnya yang lain-lain. Padahal harusnya yang dihadirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Allah yang memberikannya ke dadanya Rasulullah SAW, ke dalam dadanya Rasulullah SAW. Allah titipkan bacaan Al-Quran ini ke dalam hati sebaik-baiknya manusia, yang lisannya kemudian menyampaikan Al-Quran ini, dan itulah yang kita baca, itu yang dibaca. Kalau kita baca surat dari orang yang kita sayangin, kita lagi jauh-jauh belajar, lagi jauh-jauh merantau, dapat surat dari orang tua, senang. Kita baca ini sampai nangis-nangis baca surat dari orang tua. Dan ini bacaan Al-Quran ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mungkin bisa kita baca kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Kita agungkan Allah, kita hadirkan diri kita di dalam hati kita itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah hubungannya dengan Allah, bagaimana Allah baiknya sama manusia, bagaimana Rasulullah mengejawantahkan, menerapkan, memberi penjelasan kepada manusia tentang Al-Quran itu. Dan itu yang kita baca. Walaupun cuma bacanya satu lembar, tapi hadirkan hati. Coba pahami maknanya. Kalau sekarang cuma baca tulisannya aja, coba juga dibaca artinya. Kalau bisa lagi kita cari guru yang bisa ngajari tafsirnya, menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, karena jika mereka mengetahui yang membacanya, kalau kita mengetahui, maka pasti kita bakal mengamalkan. Kita akan mengamalkan Al-Quran karena ilmu yang ada di dalamnya, ilmu yang sebenarnya adalah pengetahuan yang bermanfaat. Orang kalau kita doang belum tentu manfaat. Ada orang yang pintar, tahu dari hafalannya. Dia baca bisa, dia hafal gampang, tapi paham belum tentu. Orang yang cuma tahu aja, tapi dia nggak paham, orang ini juga tetap gampang tersesat, gampang dibodoh-bodohi. Kenapa begitu? Karena dia nggak paham nih arahnya kemana. Wa man 'alima, siapa orang yang berilmu, wa ma 'amila, tapi dia tidak mengamalkannya, falaisa bainahu wa bainal jahil farqun illa min haitsu inna hujjatallahi 'alaihi akad. Dia bilang seorang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka nggak ada bedanya antara dia dengan orang yang bodoh, orang yang jahil, kecuali illa min haitsu inna hujjatallahi 'alaihi akad, kecuali dari segi bukti bahwa Allah pasti mengadab orang itu, akad pasti dikuatkan. Jadi orang yang berilmu tapi nggak beramal, ini dia kedudukannya sama orang bodoh. Bahkan orang yang berilmu nggak mengamalkan ilmunya, pasti dia akan diadab sama lebih dulu daripada orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia sudah punya ilmu, tapi dia nggak mengamalkan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini nasihat. Pembawaannya sih kalau di dalam tulisannya lembut, tapi maknanya kalau kita mau resapi, ini tajam. Bahkan dikatakan fa'ala hadza yakunul jahilu ahsanu halan minhu. Bahkan dalam kondisi ini, dibandingkan antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dalam kondisi seperti ini, orang yang bodoh al-jahil ahsanu halan minhu. Orang yang bodoh itu kondisinya masih lebih baik daripada orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmu. Ya.
gila. Dikatakan kullu ilmin la ya'udu 'alaika nafuhu fal jahilu a'wadu 'alaika minhu. Dikatakan setiap ilmu yang tidak memberikan manfaat bagimu, maka kebodohan lebih manfaat darimu daripada ilmu tadi. Wah, terus gimana ini sekarang? Mendingan saya tetap bodoh, nggak berilmu daripada berilmu nggak ngamalin, tapi diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang enak, dua-duanya itu kondisinya. Orang yang bodoh ya diadab sama Allah. Kok ente nggak mau belajar? Ente dikasih akal, dikasih waktu, dikasih kesehatan, dikasih uang, dikasih kelebihan, tapi nggak mau belajar, ya diadab juga sama Allah. Tapi kalau kita sudah belajar, terus nggak mau nerapin ilmunya, ya ini juga bakal diadab sama Allah. Enak nggak diadab sama Allah? Nggak enak. Udah pernah ngerasain Pak? Belum, jangan sampai tersisa. Dua-duanya kondisi itu nggak ada yang enak. Maka bagaimana yang terbaik? Ya belajar, ya kita amalkan. Kita belajar, kita amalkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kita usaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Ntar kadang mungkin manusia namanya, kadang juga masih terpleset, jatuh juga lagi dalam maksiat. Ya jangan berhenti di situ. Kalaupun jatuh ke dalam maksiat, kemudian taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki lagi kondisi. Terus begitu. Dibilang sama Habib Al-Munzir dulu, jangan bosan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan untuk bertobat sampai kita bosan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetaplah kita namanya kita usaha, kadang berhasil, kadang enggak. Tapi jangan pikir tentang berhasil atau tidak. Yang penting kita berusaha untuk berhasil. Kalau nanti tidak berhasil, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihargai oleh Allah adalah usaha kita. Adalah usaha kita. Kita mau berusaha apa? Usaha, bahkan dikatakan dari Habib Munzir juga. Beliau katakan, kita tahu Pak namanya istiqomah. Bisa nggak kita istiqomah? Habib Munzir itu dulu bilang, usaha kita untuk istiqomah, ya sudah itu istiqomah. Usaha kita buat tetap menjalankan perintah Allah, ya sudah itu istiqomah. Walaupun kadang kita masih suka maksiat, tapi kita berusaha, ya usaha itu adalah istiqomahnya kita di dalam mengamalkan ilmu. Dan dibilang istiqomah itu khairun min alfi karamah, lebih baik dari 1000 karamah, dari 1000 karamah. Orang bisa terbang, burung juga bisa terbang. Orang bisa nyelam di dalam air, ikan juga di dalam. Orang bisa jalan di atas air, ya perahu juga di atas air. Nggak ada yang istimewa dengan keramat itu. Orang-orang wali-wali itu mereka dapat keramat, mereka nggak pusing dengan keramat. Bukan tujuan itu. Istiqomah mereka itu, sehingga ketika dikasih sama Allah kelebihan sama mereka, kepada mereka nggak terlalu peduli dengan itu. Cuman kita orang yang awam melihat itu sesuatu yang luar biasa, dan banyak orang yang tertipu dengan keramat, sehingga keramat itu yang menjadi tujuan. Padahal mereka nggak pernah menghiraukan karomah itu, nggak peduli mereka. Yang mereka pedulikan, yang mereka jalankan adalah istiqomahnya mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati mereka tetap terhubung dengan Allah apapun kondisinya. Yang sehat, yang sakit, yang di rumah, yang di pasar, yang di kantor, yang di ladang, yang ngurusin kambing, siapa itu semua. Bagaimanapun kondisinya, mereka tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati-hati kita tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua kekuatan untuk senantiasa teguh di dalam mencari ilmu, dan kita senantiasa teguh untuk melaksanakan apa-apa yang sudah kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga Allah menghargai
usaha yang kita lakukan dengan sebaik-baik ganjarannya itu nggak akan kita duga-duga kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak, dan semoga kelak kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah, bersama keluarga kita, anak istri kita, pasangan hidup kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang mencintai kita. Ala hadini wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. فتب علينا توبة تغفر لكل نوبة واستر لنا مرادي وآمن الرادي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة ذكرك صلبا والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه لا تقصص بي والحمد لله في البدر والتنادي. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.